Shalom saudara-saudara, puji akan nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Artinya kurang lebih 2 bulan lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bersama bahwa Natal adalah tentang perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Berbicara perayaan hari kelahiran berarti kalau kita sebagai manusia itu adalah hari ulang tahun. Kita merayakan hari ulang tahun kita. Saya mau bertanya nih, apakah di antara kita sudah ada yang menyediakan atau menyiapkan kado untuk Tuhan Yesus? Ataupun ada yang sudah berpikir-pikir, kado apa ya yang saya akan berikan untuk Yesus kita? Nah, saudara-saudara, kalau ada anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, atau siapa saja yang kita sayangi, cintai, akan merayakan ulang tahun atau akan berulang tahun, sudah pasti ya, dari jauh-jauh hari kita sudah menyediakan atau dari jauh-jauh hari kita sudah mengingat-ingat hadiah apa ya yang akan kita kasih atau kita berikan kepada dia yang mau berhari ulang tahun. Nah saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Tuhan sudah memberikan kado buat kita semua. Kado yang terbaik sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu, yaitu anaknya yang tunggal, anaknya yang dia kasihi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tinggalkan surga dari yang tak terbatas menjadi terbatas, dari Allah yang penuh dengan kuasa menjadi manusia yang tak berdaya. Saudara-saudara, itu adalah pemberian terbaik yang pernah ada. Ketika tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan sebagai kelahirannya, saya dan saudara kita semua dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, pemberian apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang punya segalanya? Pemberian apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang memiliki hidup kita? Namun saudara-saudara, ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa miliki kalau saya dan saudara-saudara tidak berikan. Nah saudara-saudara, ada 4 kebenaran yang ingin saya bagikan pada saudara-saudara. Saudara-saudara, pemberian apa yang harus saya berikan kepada Yesus? Pemberian apa yang harus saudara-saudara berikan kepada Yesus? Yang pertama, saya memberikan kepercayaan saya. Saudara-saudara memberikan kepercayaan saudara-saudara. Saudara-saudara, keputusan untuk percaya kepada Tuhan adalah keputusan pribadi kita, iman kita. Allah tidak bisa lakukan apa-apa karena saya dan saudara-saudara yang memutuskan. Alkitab katakan, jadilah padamu sesuai dengan yang kau imani. Ketika ada sakit penyakit disembuhkan dalam tubuh manusia, seseorang pasti beriman. Karena Allah tidak bisa memaksa saya dan saudara-saudara untuk menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Yang pertama yang harus kita berikan kepada Allah adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Allah, itu yang Tuhan minta.
Tuhan tidak minta uang kita, karena uang kita milik Dia. Kita punya uang hari ini. Ketika kita dipanggil Tuhan, uang kita jadi milik orang lain, tidak kita bawa ke surga. Saudara-saudara, pada prinsipnya, apapun yang kita berikan secara fisik adalah milik Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, agar ketika sesuatu yang buruk terjadi pada kita, yang muncul dalam pikiran kita bukan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di kota kami terjadi perampokan. Seorang bapak berusia sekitar 60 tahun merampok di depan tempat penukaran uang. Bapak ini adalah seorang kontraktor, memiliki beberapa unit mobil, memiliki beberapa unit alat berat, dan juga punya anak pengusaha. Saudara-saudara, bapak ini merampok karena uang yang seharusnya bayar gaji karyawannya dia sudah gunakan untuk judi online. Setelah ditemukan oleh pihak kepolisian, bapak ini sedang menulis surat untuk istri dan anak-anaknya, di mana bapak ini mengatakan bahwa dia sudah merampok dikarenakan uang untuk bayar gaji karyawannya dia sudah gunakan untuk judi online, dan saat ini dia bilang dia akan bunuh diri. Nah, saudara-saudara, inilah yang dimaksud Tuhan. Ketika kita sedang mengalami masa sukar, masa sulit, masa-masa yang tidak mudah buat kita, hari ini firman Tuhan berkata, pemberian yang Tuhan tidak bisa berikan kepada kita, cuma kita yang bisa berikan kepada Tuhan, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sesulit apapun, setidak mungkin apapun, setidak masuk akal apapun, percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Nah, saudara-saudara, pemberian apa yang harus kita berikan kepada Yesus? Yang pertama, kita harus berikan kepercayaan kita kepadanya. Dan yang kedua, kita berikan tempat pertama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Dalam kitab 10 hukum Taurat, yang pertama Alkitab katakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain bukan hanya bicara mengenai Allah yang kita sembah secara agamawi, tetapi dalam bahasa lain bicara mengenai idola, mengenai apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Kalau pekerjaan kita yang menjadi idola kita, menjadi kesenangan kita, menjadi hobi kita, setiap hari hanya memikirkan pekerjaan, setiap hari hanya mementingkan pekerjaan tanpa memikirkan ibadah, tanpa memikirkan mezbah doa untuk Tuhan, tanpa memikirkan persekutuan-persekutuan ibadah. Saudara-saudara, saya percaya
Ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka apa yang kita cari di dunia ini akan Tuhan sediakan. Karena pada prinsipnya anak-anak Tuhan bukan mengejar berkat, tapi berkat mengejar Dia. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara-saudara, pemberian apa yang harus kita berikan kepada Yesus? Yang pertama, kita berikan kepercayaan kita. Yang kedua, tempat pertama dalam hidup kita, jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Dan yang ketiga, pemberian apa yang harus kita berikan kepada Yesus? Yang ketiga, kita berikan hati kita kepadanya. Kita berikan hati kita kepada Yesus. Hati kita diingini oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudara, Yesus naik ke kayu salib agar hati kita. Yesus tidak mau kita mencintai Dia dengan paksaan. Sebagai Allah, Dia buat kita tunduk seperti malaikat tanpa mempertanyakan. Tapi Dia berikan kita hadiah yang paling indah, yaitu kehendak bebas. Jangan kita salah gunakan kehendak bebas yang Dia berikan kepada kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Jangan kita salah gunakan kehendak bebas yang Dia berikan kepada kita. Tetapi mari kita perkenalkan siapa Yesus dimanapun kita pergi dan berada, kapanpun dan dimanapun. Dia mau kita semua mencintai Dia bukan karena perintahnya. Dia mau kita semua mencintai Dia bukan karena paksaan. Dia mau kita semua mencintai Dia karena kita memutuskan untuk mencintai Dia. Kita harus dapat membuat keputusan untuk tetap dapat setia kepada firman Allah. Mari kita jaga kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita bisa percaya kepada orang yang sudah menyakiti kita berkali-kali, namun kita masih beri kesempatan? Tapi mengapa kita tidak bisa percaya kepada Allah yang naik ke kayu salib, bermahkota duri, dicambuk, ditikam, mati bagi kita semua? Saudara-saudara, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Bagi hari-hari ini, hatimu hancur karena suamimu menyakitimu, mengecewakanmu. Bagi hari-hari ini, hatimu hancur karena istrimu menyakitimu, mengecewakanmu. Bagi hari-hari ini, hatimu hancur karena orang tuamu menyakitimu, mengecewakanmu. Bagi hari-hari ini, hatimu hancur karena anakmu menyakitimu, mengecewakanmu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Hatimu diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengapa hati kita begitu penting? Di dalam Lukas 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, harta bukan hanya mengenai uang, tetapi apa yang paling kita apresiasikan, apa yang paling kita hargai, apa yang paling kita cintai, itu yang menjadi tempat hatimu.
berada. Dalam Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara-saudara, kadang kalau ada yang bersyukur dan berikan sampul syukur di rumah gereja, terkadang sampulnya sampai atau muncul di rumah gereja, tetapi orangnya tidak muncul di rumah gereja. Nah, saudara-saudara, lebih baik kita tidak beri uang kita, tapi hati kita mengasihi Tuhan. Tapi kita percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Karena semua yang kita beri berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, pemberian apa yang harus kita berikan kepada Yesus? Yang pertama tadi, kita berikan kepercayaan kita kepada Yesus. Yang kedua, kita berikan tempat pertama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Yang ketiga, kita berikan hati kita kepada Yesus. Hati kita diingini oleh Tuhan. Dan yang keempat, pemberian apa yang harus kita berikan kepada Yesus? Kita berikan orang lain untuk mengenal Yesus. Jiwa-jiwa. Di dalam Matius 2 ayat 9 dan 10 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara-saudara, orang Majus dituntun oleh bintang. Selama mereka mengikuti bintang itu, mereka akan bertemu dengan yang namanya juru selamat. Dulu mereka dituntun oleh bintang, tetapi sekarang dunia sedang membutuhkan bintang-bintang yang lain. Saudara-saudara, mari kita terbuka menceritakan kebenaran Allah kepada siapa saja. Kita menjadi alat kesaksian Tuhan, bersukacita karena perkataan firman. Saudara dan saya, kita semua jadilah bintang itu di tengah kegelapan, agar ketika orang lain melihat kita, mereka mengikuti kita. Dan ketika mereka mengikuti kita, mereka menemui mengapa kita bisa bersinar, mengapa kita bisa kuat, mengapa kita bisa bertahan, mengapa kita tetap diberkati, mengapa kita bisa menjadi orang-orang yang berbeda. Karena kita berhenti dan mereka lihat rahasia dari keberhasilan kita adalah Yesus. Saudara-saudara, ketika kita melihat orang-orang yang masih muda sudah dipanggil Tuhan, ada banyak yang bertanya-tanya kenapa masih terlalu muda sudah dipanggil Tuhan. Namun kata Tuhan, buat apa saya berikan panjang umur tapi tidak berdampak? Bukan berapa lama kita hidup, tapi selama kita hidup, kita bisa memberi dampak. Kita tahu bersama, hanya sebentar Yesus muncul dalam dunia ini, tapi dampaknya sampai hari ini kita dapat merasakan pengajaran Yesus. Ada orang yang hidup 60 tahun, tapi dampaknya hanya menyakiti orang. Ada orang yang hidup begitu lama, tapi tidak pernah orang itu mengecap Yesus dalam hidup. Nah, saudara-saudara, saat kita akan menghadap hakim yang adil tidak dapat disogok. Dia akan menilai berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Kalau hari ini kita belum bertobat, mari bertobat. Kalau hari ini kita masih ada kepahitan, ampuni. Kalau hari ini kita masih di perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya dilepaskan. Kalau hari ini kita masih menjauh dari Tuhan,
Saudara, kita tidak diciptakan untuk menjauh dari Tuhan, tapi mendekat kepada Tuhan. Percuma kita merayakan hari kelahiran Yesus kalau dalam hati kita masih ada kepahitan. Percuma kita merayakan hari kelahiran Yesus kalau kita belum bertobat. Nah, saudara-saudara, mari kita sediakan kado kita buat Tuhan dari sekarang ini. Jangan besok, jangan nanti, tapi mulai sekarang kita berikan kado yang terbaik kita untuk Tuhan dari keempat poin tadi. Karena juga saudara-saudara, di hari penghakiman nanti Tuhan tidak akan menanyakan seberapa besar, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di dunia ini, tapi Tuhan melihat hati kita, tetapi Tuhan melihat iman kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.